Di awal hubungan itu, semuanya tampak rapi. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuat siapapun percaya bahwa cinta memang bisa berjalan beriringan dengan pengorbanan kecil. Rina adalah perempuan yang hidupnya teratur. Pekerjaannya stabil, penghasilannya cukup, dan ia terbiasa mengatur keuangan dengan disiplin. Di matanya, masa depan adalah sesuatu yang bisa direncanakan, bukan ditebak. Sementara Arga, pasangannya, datang dengan cerita yang berbeda. Ia penuh ambisi, pandai bicara, dan selalu punya mimpi besar yang terdengar meyakinkan. Meski kenyataannya belum sepenuhnya berpihak. Mereka bertemu di masa ketika Arga sedang membangun ulang hidupnya. Usaha yang pernah ia jalani gagal, dan ia harus mulai dari awal. Rina tahu itu sejak awal. Ia mendengarnya langsung dari Arga, dengan nada jujur dan mata yang tampak lelah. "Aku lagi jatuh," kata Arga waktu itu. "Tapi aku nggak mau nyerah." Kalimat itu justru membuat Rina yakin. Baginya, kejujuran adalah fondasi, dan seseorang yang berani mengakui jatuh, menurutnya juga sedang belajar berdiri. Di bulan-bulan pertama, hubungan mereka terasa seimbang. Mereka sering makan malam sederhana, berbagi cerita tentang hari masing-masing, dan tertawa untuk hal-hal kecil. Arga sering bilang ia bersyukur bertemu Rina. "Kamu bikin hidup aku lebih tenang," ucapnya suatu malam. Rina tersenyum. "Kita sama-sama belajar, kan?" Transfer pertama terjadi tanpa drama. Hari itu Arga menelpon dengan suara ragu. Ia bercerita bahwa ada tagihan mendadak yang belum bisa ia tutupi. Tidak ada paksaan dalam kata-katanya. Bahkan beberapa kali ia mengatakan tidak enak hati. "Kalau kamu keberatan nggak apa-apa, aku cuma lagi bingung," katanya. Rina menatap layar ponselnya cukup lama sebelum menjawab. "Berapa?" tanyanya akhirnya. Angkanya tidak besar, masih masuk akal. Dan bagi Rina, membantu pasangan bukanlah hal yang menakutkan. "Aku transfer sekarang ya," ucapnya ringan. Saat notifikasi berhasil muncul, Arga langsung membalas. "Makasih banyak, aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih." Rina merasa hangat. Ada rasa dibutuhkan, ada rasa dipercaya. Di kepalanya, transfer itu bukan beban, itu bentuk dukungan, bentuk cinta yang konkret. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Arga terlihat lebih bersemangat. Ia sering bercerita tentang rencana usaha, tentang peluang yang sedang ia kejar. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. "Nanti kalau ini jalan, aku pengen kita nggak perlu mikirin hal-hal kecil lagi," kata Arga penuh keyakinan. Rina mengangguk sendu. "Pelan-pelan aja, yang penting jalan." Transfer kedua dan ketiga terjadi dengan pola yang sama. Selalu diawali permintaan yang terdengar sopan, selalu diakhiri ucapan terima kasih, selalu dibungkus harapan tentang masa depan bersama. Rina tidak merasa sedang dimanfaatkan. Belum. Baginya ini hanya fase, seperti hubungan lain yang butuh saling menopang di awal. Ia percaya suatu hari nanti posisi mereka akan sejajar kembali. Saat itu, ia belum tahu bahwa sesuatu yang dimulai dengan niat baik bisa berubah arah tanpa disadari, bahwa ada luka yang tidak langsung terasa, tapi perlahan menetap. Dan setiap angka yang ia kirimkan, suatu hari nanti tidak lagi terasa seperti cinta, melainkan seperti sesuatu yang meninggalkan bekas. Namun, di episode ini, semuanya masih terlihat utuh. Belum ada kecurigaan, belum ada rasa berat, belum ada luka. Yang ada hanya keyakinan sederhana Rina, bahwa mencintai berarti bersedia membantu selama masih mampu. Dan ia masih sangat mampu. Itulah yang terus Rina yakinkan pada dirinya sendiri, setiap kali ponselnya bergetar dengan nama Arga muncul di layar. Di minggu-minggu berikutnya, bantuan yang awalnya terasa insidental perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih terjadwal. Bukan karena Arga memintanya secara langsung dengan nada memaksa, tapi karena situasi selalu datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Suatu sore, Arga menelpon saat Rina baru saja pulang kerja. Suaranya terlihat lelah, seperti seseorang yang sedang memikul beban terlalu banyak. "Aku dapat kabar kurang enak," kata Arga setelah basa-basi singkat. "Apa?" tanya Rina sambil membuka sepatu. "Supplier mundur mendadak, aku harus nutup biaya sendiri kalau mau lanjut." Rina terdiam. Ia bisa membayangkan wajah Arga di seberang sana, menunduk sambil menatap lantai. "Kurang berapa?" tanyanya hati-hati. Angkanya lebih besar dari sebelumnya, tapi masih dalam batas yang bisa ia atur. Rina menimbang sebentar, bukan soal uangnya, tapi soal kebiasaan yang mulai terbentuk. "Aku bantu kali ini, tapi ini yang terakhir ya." Arga terlihat lega.
Iya, aku janji. Aku nggak mau kamu terus-terusan ngerasa terbebani. Kata terbebani itu membuat Rina tersenyum tipis. Ia merasa dimengerti, dan perasaan itu cukup untuk mengalahkan keraguan kecil di kepalanya. Transfer itu pun kembali terjadi. Beberapa hari setelahnya, Arga datang dengan wajah lebih cerah. Ia mengajak Rina makan malam dan membicarakan masa depan mereka dengan penuh semangat. Nanti kalau usaha ini stabil, aku pengen kita mulai nabung bareng, kata Arga sambil menatap Rina. Rina tertawa kecil. Kamu pikir jauh banget, jawab Arga. Aku serius, aku nggak mau selamanya kayak gini. Rina mempercayainya. Ia ingin mempercayainya. Namun tanpa disadari, setiap kali Arga bercerita tentang rencana, selalu ada jeda kecil sebelum kalimat berikutnya. Jeda yang kemudian diisi dengan masalah baru. Mesin rusak, biaya tambahan, kesalahan perhitungan. Semua terdengar wajar bagi seseorang yang sedang merintis. Aku malu sebenarnya, ujar Arga suatu malam. Harusnya aku yang jagain kamu, bukan sebaliknya. Kalimat itu membuat dada Rina hangat sekaligus perih. Ini sementara, aku nggak keberatan. Dan sekali lagi, transfer dilakukan. Rina mulai mengatur ulang pos keuangannya, mengurangi jajan kecil, menunda beli barang yang sebenarnya sudah lama ia incar. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia merasa sedang berinvestasi pada sesuatu yang lebih besar, yaitu hubungan mereka. Setiap kali notifikasi terkirim muncul, Rina selalu menunggu satu hal, bukan ucapan terima kasih, tapi tanda bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun yang datang justru pesan seperti, maaf ya harus minta lagi, atau aku benar-benar kepepet. Kalimat lagi dan kepepet mulai terasa lebih sering daripada sebelumnya. Rina masih mampu, itu faktanya. Tapi di titik ini, ia mulai bertanya dalam diam. Sampai kapan kata mampu itu akan terus ia pakai sebagai alasan? Namun pertanyaan itu belum berani ia ucapkan. Ia masih memilih percaya bahwa semua ini hanya fase singkat sebelum segalanya membaik. Episode ini pun berakhir dengan keyakinan yang masih berdiri, meski mulai goyah. Bahwa kadang cinta memang butuh pengorbanan lebih dari satu pihak. Dan mungkin untuk sementara, pihak itu adalah dirinya. Pemikiran itu terus berputar di kepala Rina, bahkan saat ia sedang tersenyum di hadapan orang lain. Di mata luar, hubungan mereka terlihat semakin serius. Arga mulai sering menyebut Rina sebagai pasangan hidupnya, memperkenalkannya ke beberapa teman dekat, bahkan sesekali membicarakan rencana tinggal bersama. Semua itu terdengar seperti langkah maju, seperti bukti bahwa pengorbanan Rina tidak sia-sia. Kamu tahu kan, aku nggak main-main sama kamu, kata Arga suatu malam. Rina mengangguk. Aku tahu. Namun yang tidak Arga lihat adalah bagaimana Rina mulai menghitung hari berdasarkan tanggal gajian. Bagaimana setiap awal bulan tidak lagi terasa menyenangkan, karena selalu ada daftar tak tertulis di kepalanya tentang kemungkinan kebutuhan Arga yang akan muncul. Transfer kini tidak lagi didahului cerita panjang, kadang hanya pesan singkat. Rin, aku butuh bantuan lagi. Atau, sebentar aja, nanti aku ganti. Rina membaca pesan-pesan itu dengan nafas yang sedikit lebih berat dari sebelumnya. Ia masih menjawab dengan nada tenang. Iya, aku usahakan. Kata usahakan mulai sering ia pakai. Bukan bisa, bukan siap, tapi usahakan. Seolah-olah dirinya sendiri sedang memberi peringatan halus bahwa ada batas yang perlahan mendekat. Suatu hari, Rina mencoba membuka percakapan yang selama ini ia pendam. Mereka duduk berhadapan, tanpa gangguan ponsel. Aku pengen tanya, kata Rina hati-hati. Kamu pernah kepikiran nggak? Gimana kalau suatu hari aku nggak bisa bantu lagi? Arga terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Kok mikirnya sejauh itu? Katanya, aku kan lagi bangun semuanya, ini cuma sementara. Jawab aja, Rina mengulang dengan nada lembut. Arga menarik nafas. Ya, aku bakal cari cara lain, tapi aku yakin kamu nggak akan ninggalin aku di fase kayak gini. Kalimat itu tidak terdengar sebagai permintaan, tapi entah kenapa Rina merasa sedang diberi peran yang tidak pernah ia minta. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, hanya lelah yang tidak punya nama. Ia menatap mutasi rekeningnya lebih lama dari biasanya. Bukan untuk menyesali angka yang berkurang, tapi untuk memastikan bahwa dirinya masih punya kendali. Beberapa hari kemudian, transfer kembali terjadi. Kali ini tanpa percakapan panjang, tanpa janji, hanya ucapan singkat dari Arga. Makasih ya, aku tahu aku banyak repotin. Rina menatap layar ponselnya dan baru sadar satu hal. Ucapan itu tidak lagi membuatnya hangat.
Di titik ini, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada keputusan drastis. Hubungan mereka tetap berjalan, bahkan tampak semakin erat. Namun di dalam diri Rina, sesuatu mulai berubah. Ia mulai memahami bahwa lelah yang terus ditunda untuk diakui tidak akan hilang dengan sendirinya. Dan meski ia belum tahu kapan, Rina mulai merasa bahwa suatu hari nanti ia akan dipaksa memilih antara bertahan demi cinta atau berhenti demi dirinya sendiri. Untuk sekarang, ia masih memilih bertahan, masih percaya, masih memberi. Tanpa sadar ia sedang melangkah menuju satu titik di mana satu kejadian kecil saja akan cukup untuk mengubah segalanya. Dan kejadian itu datang pada suatu malam dengan nada suara Arga yang jauh lebih panik dari biasanya. Rina sedang bersiap tidur ketika ponselnya berdering. Nama Arga muncul, disusul panggilan kedua sebelum yang pertama ia angkat. "Ada apa?" tanya Rina begitu sambungan terhubung. "Aku butuh kamu sekarang," suara Arga terdengar tergesa. "Bukan besok, sekarang." Rina menahan nafas. "Kenapa? Kamu kenapa?" "Bukan aku, tapi ini serius. Kalau aku nggak nutup ini malam ini, semuanya bisa berhenti." Rina menahan nafas. "Berhenti gimana maksudnya?" Arga terdiam sesaat, lalu berkata pelan tapi menekan. "Usahaku bisa gagal total. Aku bisa kehilangan semuanya." Kata semuanya menggantung di udara. Rina merasa dadanya mengencang. "Berapa?" tanyanya meski bagian dalam dirinya sudah mulai menolak. Angkanya disebutkan, jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak lagi masuk kategori masih bisa diatur. Itu adalah angka yang akan menggerus tabungan Rina yang selama ini Rina jaga dengan susah payah. "Rin," kata Arga sebelum Rina bisa bicara, "aku nggak akan minta kalau ini bukan keadaan darurat. Kamu satu-satunya orang yang bisa nolong aku." Kalimat itu membuat Rina terdiam lama. Ia memejamkan mata, berusaha berpikir jernih. Ini besar. Aku nggak pernah transfer sebesar ini. Aku tahu, dan aku nggak akan lupa. Ini yang terakhir. Setelah ini, aku janji. Janji itu kembali diucapkan, tapi kali ini dengan tekanan yang berbeda. Bukan lagi harapan, melainkan ancaman halus tentang apa yang akan terjadi jika Rina menolak. Rina berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia membuka aplikasi bank, menatap angka di layar, lalu menutupnya lagi. Ada bagian dari dirinya yang ingin berkata tidak, ingin bertanya kenapa selalu ia yang harus menambal. Tapi ada juga suara lain di kepalanya. Kalau aku nggak bantu sekarang, semuanya benar-benar bisa hancur. Aku perlu waktu mikir, kata Rina akhirnya. "Rin, waktunya nggak ada. Aku lagi di posisi yang benar-benar genting." Keheningan kembali muncul, kali ini lebih berat. "Jadi aku nggak maksa, cuma aku pikir kamu percaya sama aku." Kalimat itu terasa seperti beban tambahan. Rina menelan ludah. "Aku percaya," katanya lirih. Beberapa menit kemudian notifikasi itu kembali muncul. Jumlahnya besar, terlalu besar untuk disebut sebagai bantuan kecil. Arga langsung mengirim pesan suara. "Kamu nggak tahu betapa berartinya ini buat aku. Aku bakal buktiin, Rin. Aku nggak mau kamu nyesel." Rina mendengarkan pesan itu tanpa mengulangnya. Untuk pertama kalinya setelah sebuah transfer, ia tidak merasakan lega. Yang ada justru perasaan kosong seperti baru saja melepaskan sesuatu yang seharusnya ia pertahankan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Sejak kapan membantu orang yang dicintainya berubah menjadi keputusan yang menakutkan? Ia masih bersama Arga, masih mendukung, masih percaya. Tapi sejak malam itu, posisi Rina berubah. Ia tidak lagi sekedar pasangan yang membantu. Ia telah menjadi penopang utama bagi sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Dan tanpa disadari, satu transfer besar itu bukan hanya menggerus tabungannya, tapi juga mulai mengancam rasa aman yang selama ini ia miliki. Karena sejak hari itu, hidup Rina tidak kembali ke titik semula. Dampaknya tidak langsung meledak, tapi merayap pelan. Rina mulai merasa gelisah setiap kali membuka aplikasi bank. Bukan karena angkanya 0, tapi karena ia tak lagi tahu mana uangnya sendiri dan mana yang sewaktu-waktu bisa diminta. Arga justru terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia menelpon dengan suara ringan, bahkan sempat bercanda. "Tenang aja, semua udah kehandle," katanya. "Aku sekarang tinggal fokus beresin sisa-sisanya." Rina menunggu kelanjutan kalimat itu. Biasanya selalu ada. Dan benar saja. Tapi minggu ini aku mungkin masih agak seret," lanjut Arga seolah membicarakan hal sepele. "Boleh ya kalau aku minta tolong sedikit lagi?" Rina terdiam. Sedikit menurut Arga tidak pernah sama artinya dengan sedikit menurutnya. "Kemarin kan aku baru transfer yang besar," jawab Rina pelan.
Iya, aku tahu, kata Arga cepat. Dan itu benar-benar nolong. Makanya aku ngerasa kita udah satu tim. Satu tim. Kata itu terdengar indah, tapi juga menyesakan. Rina mencoba menahan diri. Aku lagi ketat bulan ini. Arga tertawa kecil. Kita kan lagi berjuang bareng. Nanti kalau aku udah naik, kamu juga ikut naik. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti penenang agar Rina tidak bertanya lebih jauh. Transfer itu tetap terjadi. Lebih kecil dari yang sebelumnya, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Permintaan tidak lagi disertai rasa sungkan. Hari demi hari, Rina mulai menunda kebutuhan pribadinya. Ia membatalkan rencana liburan singkat. Ia memilih diam ketika teman-temannya membicarakan investasi dan tabungan masa depan. Ada bagian dari hidupnya yang ia simpan rapat-rapat, karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar bodoh. Suatu malam, Rina akhirnya berkata jujur. Aku capek, katanya saat mereka sedang menelpon. Capek? Capek apa? Tanya Arga nadanya datar. Capek mikir, capek ngerasa harus selalu siap. Di ujung sana, Arga terdiam sesaat. Kamu lagi sensitif aja, katanya kemudian. Ini kan buat masa depan kita. Kalimat itu membuat Rina kehilangan kata-kata. Ia ingin berkata bahwa masa depan tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan satu pihak terus-menerus. Tapi yang keluar justru mungkin. Sejak saat itu, Arga mulai lebih sering menggunakan kata kita setiap kali membicarakan masalah yang ia sebenarnya hadapi sendiri. Setiap kebutuhan mendadak selalu dibungkus alasan kebersamaan. Dan yang paling membuat Rina resah adalah satu perubahan kecil tapi signifikan. Arga tidak lagi bertanya, apakah Rina bisa membantu? Ia langsung membicarakan berapa yang dibutuhkan. Aku butuh segini ya, katanya suatu kali, seolah itu sudah disepakati. Rina menatap ponselnya lama sebelum menjawab. Aku lihat dulu. Untuk pertama kalinya, Arga terdengar tidak sabar. Kenapa sih sekarang jadi ribet? Dulu kamu gak kayak gini. Kalimat itu menampar pelan. Rina baru sadar, di mata Arga, perubahan sikapnya bukan tanda lelah, melainkan masalah. Malam itu Rina menatap langit-langit kamar lagi, seperti beberapa waktu lalu. Tapi perasaannya berbeda. Ada ketakutan baru yang mulai tumbuh. Bukan takut kehilangan Arga, melainkan takut kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari penuhnya, hubungan ini telah bergeser dari saling mendukung menjadi sesuatu yang menuntut satu pihak untuk terus memberi, tanpa ruang untuk berhenti. Ia masih bertahan, masih berharap. Tapi kini ia mulai memahami bahwa yang sedang ia hadapi bukan lagi fase sementara, melainkan pola yang bisa menghancurkannya perlahan. Kesadaran itu akhirnya mengeras di kepala Rina pada hari ketika ia sendiri berada di posisi genting, tapi tetap memilih diam. Pagi itu, Rina menerima kabar dari kantornya. Ada perubahan sistem pembayaran insentif, dan penghasilannya bulan ini tidak akan sebesar biasanya. Tidak buruk, tapi cukup untuk membuatnya harus lebih berhati-hati. Ia duduk lama di kursinya, menimbang ulang semua rencana keuangan yang sudah berantakan sejak beberapa bulan terakhir. Ia berniat menceritakan ini pada Arga, setidaknya agar ia mengerti bahwa Rina juga punya batas. Namun niat itu terhenti ketika ponselnya lebih dulu berdering. Rin, suara Arga terdengar mendesak. Aku lagi butuh bantuan lagi. Rina memejamkan mata. Ada apa lagi? Tanya Rina pelan. Pembayaran yang kemarin ternyata belum beres, jawab Arga cepat. Kalau aku nggak nutup hari ini, aku bisa kehilangan kesempatan lanjutan. Kesempatan, kata itu kembali dipakai. Rina menarik nafas dalam. Aku lagi nggak aman bulan ini, ia berkata. Ini pertama kalinya ia berkata sejujur itu. Loh, tapi kemarin kamu bilang masih bisa. Arga langsung menyela. Itu kemarin, sekarang kondisiku beda. Di ujung sana, hening sebentar. Kamu serius? Tanya Arga. Nada suaranya berubah, tidak lagi panik, tapi kecewa. Iya, aku juga lagi butuh jaga diri. Arga tertawa kecil, bukan tawa senang. Jadi kamu mau aku berhenti di tengah jalan? Bukan gitu, Rina cepat membalas. Aku cuma minta kamu ngerti. Kamu tahu kan, selama ini aku jalan karena ada kamu. Kalau kamu mundur sekarang, semua yang udah kita lakuin jadi sia-sia. Kalimat kita itu kembali dipakai, tapi kali ini terdengar seperti beban. Rina merasa tenggorokannya mengering. Aku bisa bantu, tapi jumlahnya lebih kecil. Ya udah, makasih. Tidak ada ucapan lega, tidak ada janji, tidak ada empati. Transfer itu terjadi dengan tangan yang gemetar. Untuk pertama kalinya, Rina menangis bukan karena sedih, tapi karena marah pada dirinya sendiri. Marah karena tahu ia sedang melampaui batasnya, tapi tetap melangkah.
Di titik itu, Rina akhirnya mengerti, masalahnya bukan lagi soal Arga yang meminta, tapi tentang dirinya yang sudah terlalu lama mengalah. Hubungan ini tidak lagi memberinya ruang untuk lelah, tidak ada jeda untuk ragu. Setiap penolakan selalu dibalas dengan rasa bersalah. Setiap keberanian selalu dipelintir menjadi egois. Dan di sanalah bahaya sebenarnya berada. Bukan pada jumlah uang yang terus berkurang, melainkan keyakinan Rina yang perlahan runtuh, bahwa ia berhak didengar, dihargai, dan dilindungi dalam hubungan yang ia perjuangkan sendiri. Bahwa ia belum tahu cara keluar, tidak berarti Rina berhenti berpikir, karena justru sejak kesadaran itu muncul, ia mulai menyusun sesuatu di dalam kepalanya. Bukan rencana besar, melainkan satu tujuan kecil yang terasa menakutkan. Berhenti menjadi sumber utama bagi hidup orang lain. Tujuan itu tidak pernah ia ucapkan. Tidak pada Arga, tidak pada siapapun. Ia menyimpannya rapat, seperti rahasia yang kalau bocor terlalu cepat, bisa berbalik menyerangnya. Rina mulai dari hal paling sederhana, menahan diri. Ia tidak lagi langsung menjawab pesan Arga. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi jarak bagi dirinya sendiri bernafas. Suatu sore, pesan itu masuk lagi. "Rin, aku butuh dana buat nutup satu urusan. Bisa sekarang?" Rina membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdebar, bukan karena panik, tapi karena ia tahu ini adalah ujian pertama dari tujuan barunya. "Aku nggak bisa sekarang," balasnya akhirnya. "Aku lagi ada kebutuhan lain." Balasan Arga tidak datang secepat biasanya. 5 menit, 10 menit, lalu sebuah telepon masuk. "Kamu kenapa sih?" tanya Arga tanpa basa-basi. "Aku cuma jujur," jawab Rina peran. "Biasanya kamu langsung bantu," Arga menekan. "Ini penting." "Aku juga penting," kata Rina, untuk pertama kalinya tanpa ragu. "Henning." Lalu Arga tertawa kecil. "Kamu lagi berubah ya sekarang?" "Mungkin," jawab Rina. "Atau mungkin aku baru sadar." Kalimat itu menggantung, membuat Arga terdiam lebih lama dari sebelumnya. "Kamu dengerin aku," katanya kemudian. "Aku lagi berjuang. Kalau kamu tarik diri sekarang, aku jatuh." Rina menutup mata. Kalimat itu selalu berhasil sebelumnya. Tapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan iba, melainkan kelelahan yang akhirnya berani berdiri. "Aku nggak ninggalin," katanya. "Aku cuma nggak bisa terus nutup semua." Arga menghela nafas berat. "Jadi kamu mau setengah-setengah?" jawab Rina. "Aku mau seimbang," jawab Rina. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Tidak ada transfer malam itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasakan ketakutan yang bercampur dengan sedikit lega. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Arga tetap datang dengan kebutuhan. Tapi kali ini, disertai nada berbeda. Lebih dingin, lebih singkat, dan ketika suatu kali ia berkata, "Kalau kamu nggak bisa ya udah, aku cari cara sendiri." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Rina, itu terdengar seperti ancaman halus, bahwa ia sedang diuji, apakah benar-benar siap kehilangan perannya. Di sela-sela itu, Rina mulai menata ulang hidupnya. Ia menyusun ulang anggaran, mengingat kembali mimpi-mimpi kecil yang sempat ia tunda. Ia bahkan mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku berhenti memberi, apa yang tersisa dari hubungan ini?" Pertanyaan itu menakutkan, tapi juga perlu. Suatu malam, Arga kembali menelpon. Nadanya lebih lembut dari sebelumnya. "Aku kangen kamu," katanya. Rina terdiam sejenak. "Aku juga. Aku cuma lagi tertekan kamu, ngerti kan?" lanjut Arga. Rina mengangguk, meski Arga tak bisa melihatnya. "Aku ngerti, tapi aku juga lagi belajar jaga diri." Tidak ada permintaan malam itu, tapi justru itulah yang membuat Rina gelisah. Ia tahu, rintangan sebenarnya bukan pada saat Arga meminta, melainkan pada saat Arga mulai mengubah cara ia mempertahankan kendali. Tujuan Rina kini jelas, meski rapuh. Ia ingin tetap mencintai, tanpa harus mengorbankan dirinya. Namun ia belum tahu bahwa tujuan sekecil itu akan menuntut harga yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mulai terasa ketika Arga tidak lagi meminta bantuan dengan cara yang sama. Ia berubah, bukan dalam satu ledakan besar, tapi dalam detail-detail kecil yang menusuk pelan. Pesan-pesannya jadi lebih singkat, nada bicaranya lebih dingin, dan yang paling terasa, Arga mulai menarik sesuatu yang selama ini selalu ia berikan dengan mudah, kehangatan.
Suatu malam, Rina mencoba menghubunginya lebih dulu. "Kamu lagi apa?" tanyanya. "Lagi urus kerjaan," jawab Arga singkat. "Oh," Rina berhenti sejenak. "Aku cuma pengen dengar suara kamu." Di ujung sana, Arga menghela nafas. "Aku capek, Rin. Lagi nggak pengen ngobrol panjang." Kalimat itu terdengar biasa, tapi rasanya tidak. Rina menatap layar ponselnya lama setelah sambungan terputus. Dulu di saat-saat sesibuk apapun, Arga selalu menyempatkan waktu, atau setidaknya berusaha terlihat begitu. Beberapa hari kemudian, Arga datang dengan cerita baru. Bukan permintaan langsung, tapi kisah yang disusun rapi. "Ada peluang kerjaan sih. Lumayan besar, tapi aku butuh modal awal. Kalau jalan, ini bisa nutup semua yang kemarin-kemarin." Rina menahan nafas. Ia sudah mendebak arah pembicaraan ini. "Berapa?" tanyanya meski hatinya berat. Arga menyebutkan angka. Tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk menguji batas yang sedang Rina bangun. "Aku nggak bisa," kata Rina pelan tapi tegas. Wajah Arga berubah. Tidak marah, tapi kecewa dengan cara yang disengaja. "Oke," katanya singkat. "Aku ngerti sekarang." "Ngerti apa?" tanya Rina. "Bahwa aku sendirian. Ternyata sejauh ini kamu cuma bantu kalau lagi nyaman buat kamu." Kalimat itu membuat Rina tercekak. "Itu nggak adil. Aku sudah banyak berkorban." "Iya, dan sekarang kamu berhenti di saat aku paling butuh." Percakapan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa penjelasan. Rina pulang dengan dada yang terasa penuh, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak, tapi tidak tahu kemana harus keluar. Hari-hari berikutnya Arga menjaga jarak dengan cara yang halus tapi konsisten. Ia jarang menghabari, jarang menanyakan kabar. Dan ketika Rina mencoba membuka topik tentang perasaan mereka, Arga selalu mengalihkan topik. "Kita fokus masing-masing aja dulu," katanya suatu kali. "Fokus atau menjauh?" tanya Rina. "Sama aja," jawab Arga singkat. Kalimat itu menghantam Rina lebih keras dari penolakan manapun. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Apakah batas yang ia pasang terlalu egois? Apakah cinta memang menuntut satu pihak untuk terus mengalah? Di tengah kebimbangan itu, Arga kembali dengan nada berbeda. Lebih lembut, lebih rapuh. "Aku lagi di titik rendah," kitanya melalui telepon. "Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen kamu ada." Rina terdiam sejenak. Ia ingin percaya, ingin kembali ke masa ketika keberadaannya tidak selalu diukur dengan angka. "Aku ada," katanya akhirnya. Namun ia belum tahu bahwa permintaan untuk ada kali ini bukan tentang kehadiran emosional semata, melainkan tentang menguji apakah Rina benar-benar sanggup bertahan dengan batas yang sudah ia buat. Dan di sanalah harga itu mulai terasa semakin mahal. Rina harus memilih antara mempertahankan batasnya atau mempertahankan hubungan yang perlahan membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Itulah dilema yang mulai menggerogoti Rina ketika Arga mengubah arah tekanannya. Ia tidak lagi berbicara soal angka, tidak ada permintaan transfer, tidak ada cerita darurat. Yang ada justru kalimat-kalimat sederhana yang terdengar seperti curahan hati, tapi menyisakan beban. "Aku ngerasa kamu udah beda," kata Arga suatu malam saat mereka berbincang pelan. "Bedanya di mana?" tanya Rina. "Kamu nggak sehangat dulu," jawabnya. "Dulu kamu selalu ada, sekarang kayak jaga jarak." Rina terdiam. Ia mencari kata-kata yang tidak akan melukai. "Aku lagi belajar seimbang," katanya akhirnya. "Seimbang buat kamu," balas Arga. "Tapi buat aku, rasanya kayak ditinggal." Kalimat itu membuat Rina menela napas. Ia ingin menjelaskan bahwa menjaga diri bukan berarti berhenti mencintai. Tapi Arga sudah lebih dulu melanjutkan. "Aku nggak minta kamu ngasih uang," katanya cepat seolah tahu arah pikiran Rina. "Aku cuma pengen ngerasa diperjuangkan." Diperjuangkan. Kata itu berputar lama di kepala Rina. Selama ini, bukankah ia sudah melakukan itu? Beberapa hari kemudian, Arga mengirim pesan panjang. Ia bercerita tentang tekanan yang ia hadapi, tentang rasa gagal yang terus menghantui, dan tentang betapa sendirinya ia merasa akhir-akhir ini. "Aku nggak nyalahin kamu," tulis Arga. "Mungkin aku aja yang terlalu berharap." Rina membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada satu kalimat pun yang meminta bantuan, tapi seluruh isinya membuatnya merasa bersalah. Ia menelpon Arga. "Aku di sini," katanya. "Iya," jawab Arga pelan. "Tapi rasanya beda kalau dibandingin dulu."
Rina menutup mata. Dulu aku juga beda, kata Rina. Aku belum selelah ini. Arga tidak langsung menjawab. Jadi sekarang kamu capek sama aku? Tanyanya hati-hati. Bukan kamu, Rina cepat membalas. Situasinya. Tapi situasi itu hidup aku, kata Arga lirih. Percakapan itu berakhir tanpa solusi, meninggalkan Rina dengan rasa bersalah yang tidak jelas bentuknya. Ia mulai mempertanyakan ulang batas yang ia bangun. Batas itu memang melindunginya, tapi juga membuatnya tampak dingin di mata orang yang ia cintai. Suatu malam, Arga kembali menelpon. Nadanya terdengar rapuh. Aku cuma pengen tahu, kalau aku benar-benar jatuh lagi, kamu masih mau berdiri di samping aku kan? Rina terdiam lama. Aku mau, katanya jujur. Tapi aku nggak bisa jadi satu-satunya penyangga. Jawaban itu tidak disambut dengan lega. Oh, kata Arga singkat. Berarti kamu udah siap kalau aku gagal. Kalimat itu membuat dada Rina sesak. Itu bukan yang aku maksud. Tapi itu yang aku dengar, balas Arga. Malam itu Rina menyadari sesuatu yang pahit. Kini, setiap upayanya menjaga diri selalu diterjemahkan sebagai kurang cinta. Ia tidak lagi diuji soal kemampuan memberi uang, melainkan soal kesediaan berkorban tanpa syarat. Dan ujian itu terasa jauh lebih berat. Rina masih bertahan, masih mencoba menjelaskan, masih mencintai. Namun di dalam hatinya muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Jika cinta selalu menuntutnya untuk merasa bersalah saat ia menjaga diri, apakah cinta itu masih layak diperjuangkan? Pertanyaan itu belum ia jawab, tapi ia tahu jawabannya akan segera dipaksa keluar, lebih cepat dari yang ia harapkan, terbukti pada hari ketika Rina mendapati dirinya berdiri di persimpangan yang tidak lagi memberi ruang untuk ragu. Pagi itu, Arga mengirim pesan singkat yang berbeda dari biasanya. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita panjang, hanya satu kalimat. Kita perlu ngobrol serius. Mereka bertemu sore harinya di tempat yang dulu sering mereka datangi. Suasananya sama, tapi rasanya tidak. Rina duduk dengan tangan saling menggenggam, mencoba menenangkan diri. Aku capek, kata Arga membuka pembicaraan. Bukan cuma capek sama kondisi, tapi capek ngerasa berjuang sendirian. Rina mengangkat wajah. Aku nggak pernah meninggalkan kamu. Iya, jawab Arga cepat. Tapi kamu juga nggak lagi sepenuhnya ada. Kalimat itu kembali muncul, seperti pola yang tak mau putus. Ada versi kamu, versi yang penuh batas. Aku nggak tahu lagi harus ngapain biar kamu percaya sama aku. Rina menarik napas panjang. Ini bukan soal percaya atau enggak. Ini soal aku yang udah terlalu ngalah. Arga terdiam, lalu berkata pelan. Jadi sekarang aku beban buat kamu. Pertanyaan itu membuat Rina tercekak. Bukan, kata Rina. Tapi caranya selama ini bikin aku tenggelam. Arga menggeleng-geleng. Aku cuma minta kamu konsisten, kayak dulu. Dulu aku belum kehilangan diriku sendiri, jawab Rina bergetar tapi jelas. Hening, panjang, menekan. Aku lagi dapat satu peluang terakhir, kata Arga. Kalau ini jalan, semuanya bisa beres. Tapi aku butuh dukungan penuh, bukan setengah-setengah. Rina menatap Arga, mencoba membaca makna di balik kata dukungan penuh. Kamu maksud apa? Tanya Rina. Arga menatap balik. Aku butuh kamu berdiri di belakang aku tanpa ragu, termasuk kalau aku butuh bantuan lagi. Kalimat itu jatuh pelan tapi berat. Rina tahu, ini bukan lagi soal satu transfer. Ini tentang kembali ke peran lama, peran yang hampir menghancurkannya. Aku nggak bisa, kata Rina setelah jeda panjang. Kenapa? Arga menekan. Karena kalau aku terus kayak gitu, aku habis. Wajah Arga mengeras. Berarti kamu nggak sepenuhnya sama aku, katanya. Aku sama kamu, tapi aku juga harus sama diriku sendiri. Arga senyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Jadi itu pilihanmu. Rina menelan ludah. Ia tahu apapun yang ia katakan setelah ini akan mengubah segalanya. Iya, katanya akhirnya. Aku nggak bisa lagi jadi satu-satunya penopang. Arga berdiri. Aku nggak tahu bisa lanjut kayak apa kalau gini. Aku juga enggak, jawab Rina jujur. Mereka berpisah sore itu tanpa pelukan,
Tanpa janji, tidak ada kata putus, tapi juga tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah jarak yang akhirnya diberi nama. Malamnya Rina duduk sendirian di kamarnya, menatap ponsel yang sunyi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada permintaan, tidak ada rasa lega yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah kesadaran pahit. Keputusan yang ia ambil untuk menyelamatkan dirinya sendiri mungkin akan membuatnya kehilangan hubungan yang selama ini ia pertahankan. Namun, untuk pertama kalinya, rasa takut itu tidak cukup kuat untuk membuatnya mundur. Karena di titik ini, Rina tahu satu hal dengan jelas. Ia tidak bisa terus mencintai dengan cara yang melukainya. Dan keputusan itu sekali diambil, tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Itulah yang Rina rasakan beberapa hari kemudian ketika kenyataan mulai menunjukkan dampak paling menyakitkan dari pilihannya. Arga menghilang. Bukan benar-benar lenyap, tapi hadir tanpa kehadiran. Pesan Rina dibalas singkat, tanpa emosi. Telepon sering tak terjangkau. Jikapun terangkat, percakapan terasa dingin, seperti dua orang yang sedang menjaga jarak aman agar tidak saling melukai lebih jauh. "Aku lagi fokus," kata Arga suatu kali. "Fokus kemana?" tanya Rina. "Ke hidup aku," jawabnya singkat. Jawaban itu terasa seperti garis tegas yang ditarik di antara mereka. Rina mencoba bertahan pada keputusannya. Ia mengingatkan diri sendiri alasan mengapa ia memilih berhenti menjadi penopang utama. Ia kembali mengatur hidupnya, mencoba menikmati hari tanpa menunggu notifikasi permintaan. Namun, justru di saat itulah kabar buruk datang. Sore itu Arga menelepon dengan suara yang nyaris tak dikenali. "Usahaku berhenti," katanya tanpa pembuka. Rina berdiri kaku. "Maksud kamu?" "Kesempatannya lewat. Aku gagal." Ada jeda panjang sebelum Rina bisa bicara. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya akhirnya. Arga tertawa kecil, tawa kosong. "Lucu ya, waktu aku butuh kamu sepenuhnya, kamu pilih jaga diri. Sekarang semuanya benar-benar jatuh." Rina menela napas. "Aku nggak pernah berharap kamu gagal, tapi kamu juga nggak mencegahnya," balas Arga cepat. Kalimat itu menghantam Rina lebih keras dari semua permintaan uang sebelumnya. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena bersalah atas kegagalan Arga, tapi karena usahanya untuk sehat justru diposisikan sebagai penyebab kehancuran. "Aku nggak bisa terus nyalahin diriku sendiri," kata Rina pelan. "Ya udah," jawab Arga dingin. "Mungkin kita emang nggak sejalan." Sejak hari itu jarak mereka berubah menjadi tembok. Arga berhenti berbagi cerita. Rina berhenti bertanya terlalu jauh. Hubungan yang dulu penuh percakapan, kini diisi keheningan yang menyakitkan. Rina mencoba mendekat lagi, kali ini tanpa uang, tanpa solusi instan. Hanya dirinya. "Aku masih di sini," katanya suatu malam. "Aku nggak butuh itu sekarang. Aku butuh orang yang bisa angkat aku." Kalimat itu kembali, seperti pintu lama yang dibuka paksa. "Aku butuh bantuan," kata Arga lebih rendah. "Bukan buat usaha, buat bertahan. Aku janji ini terakhir." Rina memejamkan mata. Ia sudah terlalu sering mendengar janji dengan bentuk yang sama, hanya kemasannya yang berubah. "Kalau aku bantu lagi, apa yang berubah setelahnya?" Tata Rina pelan. "Aku bakal bangkit." "Caranya?" tanya Rina. "Aku cari kerja apa aja. Aku mulai dari nol. Tapi aku butuh waktu." Waktu. Kata itu kembali meminta ruang di hidup Rina. "Aku sudah kasih waktu, dan aku hampir kehilangan diriku sendiri." Arga mendekat. "Aku cuma minta satu kali lagi." Satu kali itu, Rina menatapnya, selalu jadi awal dari yang berikutnya. Hening mengisi ruangan. Arga menarik napas panjang. "Jadi, kamu benar-benar mau meninggalkan aku di kondisi kayak gini?" Pertanyaan itu menggantung, berat, dan tidak adil. Rina merasakan dadanya mengencang. Inilah pilihan terakhir itu. Bukan soal uang, bukan soal cinta. Tapi siapa yang akan ia selamatkan? "Aku nggak meninggalkan," kata Rina dengan suara yang bergetar tapi tegas. "Aku berhenti mengorbankan diri." Wajah Arga berubah. Ada kecewa, ada marah yang ditahan, ada sesuatu yang retak. "Jadi, jawabannya enggak," katanya. "Iya, aku nggak bisa lagi.
Arga tersenyum tipis, senyum yang pahit. Kalau gitu, aku harus jalan sendiri. Mereka berpisah malam itu dengan jarak yang tidak lagi abu-abu. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan besar. Hanya dua orang yang akhirnya berdiri di sisi berbeda dari keputusan yang sama-sama menyakitkan. Di rumah, Rina duduk lama tanpa menyalakan lampu. Ponselnya terletak di samping, sunyi. Ia tahu setelah malam ini tidak akan ada lagi permintaan. Tidak akan ada lagi peran yang menahannya. Yang tersisa hanyalah rasa kehilangan dan sebuah ruang kosong yang menunggu diisi ulang oleh dirinya sendiri. Namun, di balik kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan muncul, kelegaan yang nyaris tak berani ia akui. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri tanpa syarat. Dan meski hatinya hancur, Rina tahu keputusan ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa sembuh. Meski jalannya terasa sangat sepi. Rina baru benar-benar memahami arti sepi itu ketika hari-hari berikutnya berjalan tanpa satupun pesan dari Arga. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada usaha untuk kembali. Hubungan itu seolah diputus begitu saja, bukan dengan kata, tapi dengan ketiadaan. Ponsel Rina tetap sunyi, bahkan di jam-jam yang dulu hampir selalu terisi suara Arga. Awalnya Rina menunggu, bukan karena berharap ia berubah pikiran, tapi karena tubuhnya masih terbiasa. Ia bangun pagi dan refleks membuka ponsel. Tidak ada pesan. Ia pulang kerja dan tanpa sadar menoleh ke layar. Tetap kosong. Setiap kebiasaan kecil terasa seperti bekas yang ditinggalkan terlalu lama. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Tidak ada lagi suara yang menanyakan hari Rina seperti apa. Tidak ada cerita sebelum tidur. Hanya dirinya sendiri dan pikirannya yang terus memutar ulang keputusan itu. Apa aku terlalu keras? Apa aku seharusnya bertahan sedikit lagi? Keraguan itu datang bukan sebagai teriakan, tapi bisikan yang terus-menerus. Dan di saat-saat seperti itulah, Rina hampir mengambil ponsel untuk menghubungi Arga. Bukan untuk memberi uang, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Namun setiap kali niat itu muncul, ingatan lain ikut datang. Malam-malam ia menangis diam-diam setelah transfer. Rasa bersalah setiap kali ia berkata tidak, dan kelelahan yang membuatnya hampir tak mengenali dirinya sendiri. Suatu hari Rina akhirnya mendengar kabar tentang Arga, bukan darinya langsung, tapi dari orang lain. Arga dikabarkan sedang kesulitan, pindah-pindah pekerjaan, hidupnya belum stabil. Kalimat itu membuat dada Rina sesak, bukan karena ingin kembali, tapi karena ia tahu, kalau ia membuka pintu itu lagi, semuanya akan kembali ke pola lama. Aku bukan penyelamat, gumam Rina pada dirinya sendiri, dan aku nggak bisa jadi itu. Namun menyadari hal itu tidak otomatis membuat rasa bersalah hilang. Justru sebaliknya, rasa bersalah tumbuh berdampingan dengan kesepian. Dua perasaan yang saling menguatkan. Di titik ini semua usaha Rina terasa gagal. Ia gagal menyelamatkan hubungan. Ia gagal membuat Arga bangkit. Dan ia bahkan belum tahu apakah ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada kemenangan di sini. Tidak ada rasa lega penuh. Yang ada hanyalah hari-hari kosong yang harus ia isi ulang dari awal. Suatu malam Rina duduk sendiri di ruang tamu, menatap mutasi rekeningnya. Angkanya mulai stabil, tidak ada lagi pengeluaran mendadak, tidak ada lagi rasa panik setiap akhir bulan. Secara logika hidupnya membaik, tapi secara emosional ia merasa seperti orang yang baru saja keluar dari medan panjang, selamat tapi lelah dan penuh luka yang tidak terlihat. Di sanalah Rina menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Keputusan paling benar tidak selalu langsung terasa benar. Dan mungkin inilah klimaks sesungguhnya. Bukan saat ia memilih, melainkan saat ia harus hidup dengan pilihan itu sendirian, tanpa kepastian bahwa semua akan baik-baik saja. Namun satu hal mulai berubah perlahan, hampir tak terasa. Di balik sepinya hari-hari itu, Rina tidak lagi merasa terkuras. Ia lelah, iya. Sedih, tentu. Tapi ia tidak lagi kehilangan dirinya sendiri. Dan meski ia belum menyebutnya sebagai harapan, di dalam kesunyian itu Rina justru kehilangan pegangan paling dasar, alasan untuk bangun dengan perasaan utuh. Hari-hari berjalan seperti rutinitas kosong. Rina tetap berangkat kerja, tetap tersenyum seperlunya, tetap menyelesaikan tugas. Dari luar tidak ada yang terlihat runtuh, tapi di dalam ada sesuatu yang pelan-pelan mengempis, seperti balon yang kehabisan udara tanpa suara. Suatu pagi Rina terlambat bangun, bukan karena begadang,
Bukan karena lelah fisik, melainkan karena ia tidak merasa perlu segera bangun. Ia menatap langit-langit kamar lebih lama dari biasanya, bertanya dalam hati, untuk apa semua ini kalau akhirnya tetap sendiri? Di kantor seorang rekan bertanya ringan, kamu kelihatan kurusan, lagi banyak pikiran. Rina tersenyum, biasa, capek aja. Ia pandai menyembunyikan, terlalu pandai. Malam itu menjadi titik jatuh yang sebenarnya. Rina duduk di kamar, lampu mati, hanya cahaya dari jendela. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, bukan dari Arga, tapi dari nomor tak dikenal. Aku Arga, aku pinjam ponsel teman, maaf ganggu. Jantung Rina langsung berdetak tak beraturan. Jarinya gemetar saat membuka pesan berikutnya. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar lagi di bawah. Kalau kamu masih peduli, aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Kalimat itu seperti menariknya kembali ke pusaran lama. Semua batas yang susah payah ia bangun terasa rapuh dalam 1 detik. Rina menutup mata. Air matanya jatuh, bukan karena marah, tapi karena ia tahu persis apa yang diminta Arga, meski tidak diucapkan. Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. Aku peduli, akhirnya Rina menulis. Beberapa detik kemudian ia menambahkan, tapi aku nggak bisa lagi jadi penopang hidupmu. Balasan datang cepat. Kalau begitu kamu memang udah nggak mau ada buat aku. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada permintaan uang manapun. Aku ada, balas Rina dengan nafas tertahan. Tapi bukan dengan cara yang bikin aku hancur. Lama tidak ada balasan. Rina menunggu dengan dada sesak. Lalu pesan terakhir itu datang. Kalau aku kenapa-kenapa, semoga kamu nggak nyesal. Rina menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya bergetar. Pikiran-pikiran buruk datang beruntun lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Rasa bersalah, takut, dan tanggung jawab palsu jadi satu. Ia terduduk di lantai memeluk lututnya sendiri. Aku nggak kuat, bisiknya pada ruang kosam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini berlangsung, Rina benar-benar merasa ingin menyerah. Bukan pada hubungan itu, tapi pada dirinya sendiri. Ia lelah menjadi orang kuat. Lelah harus selalu memilih yang benar meski rasanya paling menyakitkan. Namun di tengah kekacauan itu, satu pikiran kecil muncul, nyaris tenggelam. Kalau aku runtuh sekarang, siapa yang akan menyelamatkan aku? Rina menyadari sesuatu yang pahit namun jujur. Selama ini ia sibuk menyelamatkan orang lain, sampai lupa bahwa dirinya juga pantas diselamatkan. Ia mengambil ponselnya lagi. Tangannya masih gemetar. Tapi kali ini ia tidak menghubungi Arga. Ia mencari satu nama lain. Seseorang yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk memikul beban sendiri. Panggilan itu tersambung. Aku nggak baik-baik saja, kata Rina begitu suara di seberang terdengar. Dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa harus terlihat kuat. Malam itu Rina berada di titik terendahnya. Tapi justru dari sanalah sebuah kemungkinan baru mulai terbuka. Bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk berdiri dengan cara yang sama sekali berbeda. Telepon itu berakhir tanpa banyak kata. Tidak ada solusi instan. Tidak ada kalimat penyelamat. Tapi setelahnya, Rina tidak lagi sendirian menanggung beban di kepalanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengakui dengan lantang bahwa ia lelah. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah menjadi lebih ringan. Rina masih bangun dengan dada sesak. Masih teringat pesan terakhir Arga yang menggantung tanpa jawaban. Tapi ada satu hal kecil yang berbeda. Ia tidak lagi memendam semuanya sendirian. Ia mulai berbicara kepada sahabat yang selama ini ia jauhi, kepada dirinya sendiri di depan cermin. Aku capek, ucap Rina suatu pagi. Dan kali ini ia tidak menertawakan dirinya sendiri karena merasa lemah. Ia mulai membuat batas yang nyata. Nomor Arga tidak diblokir, tapi ia berhenti menunggu. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia menarik nafas lebih dulu, memastikan dirinya siap, bukan reaktif. Suatu sore, pesan itu akhirnya datang lagi. Aku nemu kerja sementara, tulis Arga. Rina membaca pesan itu lama. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena harapan, melainkan karena ketakutan lama yang mencoba bangkit. Ia membalas dengan hati-hati. Semoga lancar. Tidak ada tawaran bantuan. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Dan anehnya, Rina tidak merasa bersalah. Arga membalas. Kamu dingin sekarang? Rina menatap layar, lalu mengetik pelan, jujur. Aku belajar jaga jarak supaya nggak hancur. Pesan itu dibaca, tidak langsung dibalas. Malam itu Rina menangis lagi, bukan karena kehilangan,
melainkan karena ia sadar bertahan ternyata jauh lebih melelahkan daripada menyerah. Ia mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, menyusun ulang kamar, memindahkan barang-barang yang terlalu banyak kenangan, mengisi waktu dengan hal yang dulu ia tunda karena selalu mendahulukan orang lain. Setiap langkah terasa canggung, seperti belajar berjalan dengan kaki yang lama tak terpakai. Di satu titik, Rina bertanya pada dirinya sendiri, apa ini yang disebut bahagia? Jawabannya belum ada. Yang ada baru satu hal, ia tidak lagi merasa kosong sepenuhnya. Suatu malam, Rina duduk sendirian menatap daftar pengeluaran bulan itu. Tidak ada transfer mendadak, tidak ada angka yang membuatnya panik. Hanya hidup sederhana yang akhirnya terasa miliknya sendiri. Ia tersenyum kecil, bukan karena segalanya sudah baik-baik saja, tapi karena untuk pertama kalinya ia tidak sedang tenggelam. Rina tahu perjuangan ini belum selesai. Masih akan ada hari-hari berat. Masih ada rasa bersalah yang sesekali datang tanpa diundang. Namun kini ia tidak lagi bertahan untuk mempertahankan hubungan yang menyakitinya. Ia berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan meski jalannya lambat, Rina akhirnya bergerak maju. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia memilih untuk tetap hidup dengan sadar. Kemajuan itu tidak datang dalam bentuk keberanian besar, tapi ketenangan kecil. Rina mulai bisa tertawa tanpa rasa bersalah, mulai menikmati hari tanpa terus memeriksa ponsel. Ia bahkan mulai membuat rencana sederhana untuk dirinya sendiri, sesuatu yang dulu selalu tertunda karena prioritasnya bukan dirinya. Namun ketenangan jarang datang tanpa ujian. Suatu sore, saat hujan turun tipis dan jalanan basah, Rina menerima pesan yang tidak ia sangka akan muncul lagi. Aku mau ketemu, cuma ngobrol, nggak minta apa-apa. Nama Arga tertera jelas di layar. Rina mematung, jantungnya berdegup cepat, bukan karena rindu, tapi karena ingatan yang kembali menyeruak. Ia tahu kalimat nggak minta apa-apa adalah pintu yang paling sering ia buka dulu. Ia tidak langsung membalas. Malam itu Rina duduk lama dengan ponsel di tangan, bukan untuk mencari jawaban yang benar, tapi untuk memastikan dirinya tidak mengulang pola lama. Akhirnya ia menulis, kita bisa ketemu, tapi dengan batas yang jelas. Jawaban Arga datang cepat. Terima kasih, aku janji. Mereka bertemu di tempat umum. Tidak ada suasana romantis, tidak ada nostalgia yang dibesar-besarkan. Hanya dua orang yang pernah saling bergantung, kini duduk dengan jarak yang nyata. Aku kelihatan beda, tanya Arga. Rina mengangguk pelan. Kamu lebih tenang. Aku belajar dari kejatuhan, dan dari pepergianmu. Kalimat itu nyaris membuat Rina goyah, tapi ia menahan diri. Aku juga belajar tentang batas. Arga terdiam sejenak. Aku nggak akan minta bantuan. Aku cuma mau bilang makasih dan minta maaf. Rina menatapnya. Untuk pertama kalinya permintaan maaf itu tidak diikuti permintaan lain. Tidak ada nada mendesak, tidak ada tekanan. Namun justru disitulah ujian terbesarnya. Aku senang kamu bisa sampai di sini, kata Rina jujur. Tapi aku nggak bisa kembali ke cara lama. Aku ngerti, Arga mengangguk. Aku juga nggak mau itu. Mereka berpisah tanpa janji lanjutan, tanpa kepastian akan bertemu lagi. Dan anehnya Rina tidak merasa kehilangan apapun. Di perjalanan pulang, Rina menyadari satu hal penting. Ia bisa peduli tanpa mengorbankan diri. Ia bisa hadir tanpa harus menyelamatkan. Ujian itu tidak membuatnya jatuh. Justru menguatkan keyakinannya bahwa pilihan terakhir yang dulu terasa paling kejam, ternyata adalah yang paling melindungi. Dan malam itu, Rina tidur dengan perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Tenang tanpa rasa bersalah. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. Karena setelah seseorang belajar bertahan, ia masih harus belajar satu hal yang lebih sulit, yaitu percaya bahwa kebahagiaan layak ia dapatkan. Rina tidak langsung menemukan jawabannya. Tidak ada momen besar, tidak ada perubahan drastis. Yang ada justru hari-hari biasa yang perlahan terasa berbeda. Ia bangun tanpa rasa berat di dada. Ia menjalani pagi tanpa memikirkan siapa yang harus ia selamatkan hari ini. Dan di sanalah Rina mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput. Hidupnya tidak lagi berputar di sekitar krisis. Ia mulai menikmati kesunyian yang dulu terasa menakutkan. Kesunyian yang kini berubah menjadi ruang bernapas. Ia bisa duduk sendiri di akhir pekan tanpa merasa ditinggalkan.
bisa menutup hari tanpa menunggu pesan siapapun. Suatu sore, sahabatnya berkata, "Kamu kelihatan lebih hidup sekarang?" Rina tersenyum kecil. "Aku cuma berhenti memaksa diri." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Rina berhenti memaksa dirinya untuk selalu kuat, berhenti memaksa hubungan yang timpang, berhenti memaksa perannya sebagai penolong. Arga tidak lagi sering muncul. Sesekali ada kabar singkat, sopan, tidak mendesak. Dan setiap kali itu terjadi, Rina bisa menjawab tanpa getaran lama di tangannya. Tidak ada lagi dorongan untuk memberi lebih dari yang ia mampu. Ia tahu sekarang, peduli tidak harus berarti mengorbankan. Pada suatu malam yang tenang, Rina duduk menatap lampu kota dari jendela kamarnya. Ia membuka catatan keuangannya, lalu menutupnya kembali tanpa rasa cemas. Ia membuka galeri ponsel, melihat wajahnya sendiri di foto terbaru, wajah yang terlihat lebih utuh. "Aku baik-baik saja," ucapnya pelan seolah sedang meyakinkan seseorang. Tapi kali ini, ia benar-benar percaya. Bahagia yang Rina temukan tidak berisik, tidak penuh euforia, tidak datang dari orang lain. Bahagia itu hadir dalam bentuk batas yang dihormati, dalam rasa aman yang ia bangun sendiri, dalam kemampuan berkata cukup tanpa merasa bersalah. Dan di titik itulah, Rina akhirnya mengerti, happy ending tidak selalu berarti bersama seseorang. Kadang happy ending berarti kembali pada diri sendiri, utuh, sadar, dan tidak lagi terluka oleh pilihan yang sama. Rina menutup malam itu dengan satu keyakinan baru. Ia tidak lagi hidup untuk menambal kekurangan orang lain, ia hidup untuk menjaga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa lebih dari cukup, hingga Rina berani menengok ke belakang tanpa ingin kembali. Ia mulai mengingat semua yang pernah ia lalui, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi hidupnya sendiri. Setiap transfer yang dulu ia kirim, kini terasa seperti potongan kecil dari dirinya yang pernah ia serahkan demi mempertahankan sesuatu yang rapuh. Dulu, setiap notifikasi bank datang, jantung Rina berdebar, bukan karena bahagia, melainkan takut. Takut tidak cukup, takut mengecewakan, takut ditinggalkan. Dan rasa takut itu membuatnya terus memberi, meski hatinya perlahan terkikis. Kini saat ia mengingatnya, Rina tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu, ia memberi karena ia mencintai. Dan mencintai dengan tulus tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika cinta dipelihara dengan rasa bersalah. Suatu siang, Rina duduk bersama sahabatnya di sebuah tempat sederhana. Mereka berbincang ringan, hingga sahabatnya berkata, "Kalau kamu bisa balik ke masa itu, apa yang bakal kamu ubah?" Rina terdiam sejenak. "Aku nggak akan ubah perasaanku," jawabnya pelan. "Tapi aku akan belajar berhenti lebih cepat." Kalimat itu bukan penyesalan, melainkan pemahaman. Rina menyadari luka yang ia bawa tidak bisa hilang begitu saja, tapi luka itu bisa dibayar perlahan, dengan hidup yang lebih jujur, dengan batas yang sehat, dengan pilihan yang tidak lagi melukai dirinya sendiri. Ia mulai berbagi cerita, bukan untuk membuka aib, tapi untuk membuka mata. Ada orang-orang yang mendengarkan dan merasa tidak sendirian. Ada yang mengangguk pelan seolah berkata, "Aku juga pernah di situ." Dan di sanalah, Rina melihat makna baru dari semua rasa sakit itu. Lukanya tidak sia-sia, pengorbanannya tidak kosong. Setiap rasa sesak yang pernah ia tahan kini berubah menjadi pengingat bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan kebutuhan. Malam itu, Rina kembali ke rumah dengan langkah ringan. Ia menatap bayangannya di cermin dan tersenyum, bukan senyum palsu, tapi senyum orang yang akhirnya berdamai. Ia tahu, masa lalunya tidak hilang, tapi masa lalu itu tidak lagi mengikat. Ia menjadi bagian dari cerita, bukan penentu arah. Dan di titik inilah, Rina akhirnya mengerti, luka tidak selalu harus dilupakan. Kadang luka cukup dipahami. Agar kita tidak membayarnya dua kali, Rina mulai memahami bahwa cerita ini bukan lagi sekedar miliknya sendiri. Ia melihat pola yang sama di sekitar. Teman-teman yang diam-diam menanggung beban pasangan. Orang-orang yang menyamakan cinta dengan pengorbanan tanpa batas. Relasi yang bertahan bukan karena sehat, tapi karena takut sendiri. Dan Rina tahu, dulu ia adalah bagian dari pola itu. Suatu hari, seorang rekan kerja mendekatinya dengan wajah ragu. "Rin, boleh tanya sesuatu?" "Boleh," jawab Rina. "Kalau kamu di posisi aku, kamu bakal bertahan atau pergi?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Rina tidak langsung menjawab. Ia ingat betul bagaimana dulu ia berharap ada seseorang yang memberinya izin untuk berhenti.
Aku nggak tahu situasimu sepenuhnya, kata Rina pelan. Tapi kalau kamu terus capek dan kehilangan dirimu sendiri, itu bukan cinta yang adil. Rekan itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Berarti aku nggak jahat kalau berhenti? Enggak, jawab Rina mantap. Kamu manusia. Kalimat itu terasa lebih dramatis daripada teriakan manapun. Rina menyadari, pelajaran paling penting dalam hidupnya justru tidak pernah diajarkan siapapun. Ia belajar lewat kelelahan, lewat rasa bersalah, lewat malam-malam panjang yang terasa tak berujung. Bahwa membantu tidak sama dengan menanggung, bahwa peduli tidak berarti mengorbankan masa depan sendiri, bahwa cinta yang sehat tidak membuat seseorang terus merasa berutang. Setiap kali ia mengingat masa lalunya, Rina tidak lagi merasa perih. Yang ada justru rasa hormat pada dirinya sendiri yang dulu, versi dirinya yang bertahan selama ia bisa, sebelum akhirnya memilih berhenti. Dan dari situlah kekuatan Rina sekarang berasal, bukan dari keberanian meninggalkan, tapi dari kejujuran mengakui batas. Malam itu, Rina menulis satu kalimat di catatannya. Kalimat yang seandainya ia pahami lebih awal, mungkin hidupnya akan berbeda. Cinta tidak seharusnya membuatmu terus membayar untuk tetap dipilih. Ia menutup buku itu dengan nafas panjang. Tidak ada lagi yang ingin ia kejar dari masa lalu. Tidak ada lagi yang ingin ia perbaiki dengan cara menyakiti diri sendiri. Cerita ini hampir selesai. Bukan karena semua luka hilang, melainkan karena maknanya sudah ditemukan. Dan kini, tinggal satu hal terakhir yang perlu Rina lakukan. Menutup cerita ini dengan jujur, agar ia bisa benar-benar melangkah ke depan tanpa menoleh dengan rasa sesal. Rina akhirnya berani memberi nama pada semua yang pernah ia alami. Dulu, setiap kali ia menekan tombol kirim, ia mengira sedang menyelamatkan cinta. Padahal yang ia lakukan hanyalah menunda luka. Setiap transfer menjadi cara Rina membeli waktu, membeli harapan, membeli keberlanjutan hubungan yang perlahan menggerogotinya. Ia bukan tidak tahu, ia hanya terlalu takut kehilangan. Kini saat ia menoleh ke belakang, Rina tidak lagi melihat dirinya sebagai orang bodoh. Ia melihat seseorang yang pernah mencintai dengan cara yang ia tahu saat itu. Dan itu cukup. Rina duduk di ruang yang sunyi, membuka riwayat keuangannya untuk terakhir kali. Ia menatap deretan angka yang dulu membuat dadanya sesak. Satu persatu, ia biarkan ingatan itu lewat, tanpa ditahan, tanpa diusir. Setiap transferku adalah luka, bisiknya pelan. Tapi, aku yang memutuskan kapan luka itu berhenti. Kalimat itu bukan kemarahan, bukan dendam, itu pengakuan. Ia menyadari sesuatu yang paling penting, luka itu tidak pernah sembuh selama ia terus mengulang penyebabnya. Dan penyebabnya bukan orang lain semata, melainkan ketakutannya untuk memilih dirinya sendiri. Hari itu, Rina menutup satu babak hidupnya. Tidak dengan tangisan besar, tidak dengan perpisahan dramatis, tapi dengan keputusan yang tenang. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan kesetiaan lewat pengorbanan. Ia tidak lagi menukar rasa aman dengan penerimaan sementara. Ia tidak lagi membayar cinta dengan luka. Rina melangkah keluar rumah sore itu, merasakan angin menyentuh wajahnya. Pertama kalinya ia merasa ringan, bukan karena tidak punya masa lalu, tapi karena masa lalu itu tidak lagi menariknya ke bawah. Cerita ini bukan tentang uang, bukan tentang hubungan yang gagal, melainkan tentang seseorang yang akhirnya berani berkata, cukup. Dan di sanalah, luka yang selama ini terasa tak pernah sembuh, akhirnya berhenti. Bukan karena hilang, tetapi karena tidak lagi disentuh. Rina tersenyum kecil, melangkah maju, membawa satu pelajaran yang akan ia jaga seumur hidup. Cinta yang benar tidak menuntutmu melukai diri sendiri untuk bertahan. Dan dengan itu, cerita pun selesai. Bukan dengan akhir yang perfect, melainkan dengan akhir yang jujur.